Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu kerjanya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kawarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, itu dari sebuah lagu dari Mama Papua, ibu rumah tangga. Yang sangat senang, cinta, bahagia ngelihat pemimpin seperti Pak Jokowi. Bahkan doa-doanya beliau kalau lo pada lihat tuh, Mama Papua itu luar biasa doanya. Baru pertama kali ngelihat Presiden Republik Indonesia itu kayak Pak Jokowi. Sebelum-sebelumnya tuh agak ada yang kayak Pak Jokowi. Bertemu masyarakat, nyapa, sayang sama mama-mama Papua, sama anak-anak kecil Papua, masuk ke pelosok, ke desa-desa, memperhatikan sekali. Itu ibu rumah tangga, salah satu ibu rumah tangga di Indonesia yang mengungkapkan rasa kekagumannya atas apa yang dilakukan Pak Jokowi selama bekerja 10 tahun ya. Memberikan sumbangsinya kepada Republik ini, kepada masyarakat. Ya, itu namanya etika. Etika, kenapa disebut etika? Karena beliau itu mama-mama Papua menghargai sekali ya apa yang dilakukan Pak Jokowi selama menjadi presiden. Dan banyak lagi ibu-ibu rumah tangga yang sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi ibu rumah tangga, orang yang mengaku ibu rumah tangga, semalam tampil di TV. Padahal dulu beliau itu bilangnya seorang ilmiah. Makanya memberanikan dirinya meneliti foto Pak Jokowi dari dagunya, hidungnya, dan lain-lainnya. Tapi kini beliau tersudut. Kemarin semalam itu beliau mengungkapkan rasa hatinya bahwasannya beliau bersedih dan akhirnya mengaku sebagai ibu rumah tangga yang kalau kita analisa ya bahwasannya ini si ibu ini itu minta belas kasihan lah ya pada Pak Jokowi yang udah melaporkan nih. Ya begitulah ya. Mereka coba ya melas-melas lah. Tapi beliau sendiri bilang kalau memang jasanya Pak Jokowi asli, beliau ikhlas katanya. Tapi ini ya ada video menarik dari ibu rumah tangga ya. Ya ibu rumah tangga juga sama. Sama kayak ibu-ibu yang semalam. Ibu rumah tangga juga. Dari Ibu Yohana ya. Beliau memberikan pandangannya terkait ibu tipah yang ngaku ibu rumah tangga. Aduh, yang ngaku ibu rumah tangga tapi bisa membedah foto Pak Jokowi. Bagaimana Ibu Yohana melihat perbincangan semalam? Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Wah, YouTuber Nusantara. Ijazah asli Presiden Jokowi sangat inginkan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak. Gak ada masalah. Gak kepengen Bu. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Ya udahlah kalau nggak Tetapi masalah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oke. Oh ya, Baik.
Tipa sedang panik. Panik kau kan? Panik lah, nggak mungkin nggak panik. Pasti panik. Si Tipa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata si Tipa, enggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Kau tukang fitnah. Kok dianggap pula? Kata Tipa, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah presidennya. Lah, kok baru ingat kau ibu rumah tangga? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Kata si Tipa, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Baru tahu kau, Pak Jokowi punya ijazah asli. Kau sebenarnya tahu ijazah Jokowi asli, cuman karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau sebarlah fitnah. Nah itu. Kenapa baru sekarang kau baru ingat anak kau? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, ingat nggak kau sama anak kau? Makanya Tipa, seorang perempuan itu apalagi ibu ya kan, harus menjaga lisannya. Betul. Jangan suka-suka hati kau aja memfitnah orang lain. Nah itu dia. Dibilang si Tipa, saya ikhlas, saya ridho pakai baju oranye. Bagus kalau kau ikhlas. Ya, kau ridho. Mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju oranye kau tobat kau. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Kalau nggak ada masalah, ngapain juga kau minta belas kasihan? Nah itu dia. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran yang mana yang kau butuhkan? Kau aja nggak benar. Kejujuran yang mana yang kau maksud? Kau aja nggak jujur. Nggak ada orang jujur, orang baik ya Tipa, itu memfitnah orang lain. Nah itu dia. Jadi bilang si Tipa, Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran. Kata dia anak-anak, karena anak-anak saya, ya anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan dan kejujuran. Tipa, ya kau itu mendidik anak kau, ya tidak jujur karena kau tak jujur, kau tukang fitnah. Kau nggak usah bawa semua anak-anak semua rakyat Indonesia, karena anak-anak semua yang di Indonesia ini orang tuanya khususnya ibunya pandai menjaga lisannya. Nah, jadi kalau mau kau salahkan, salahkan diri kau sendiri. Seorang ibu yang setiap hari kerjanya hanya mengganggu keluarga Pak Jokowi. nah tuh maksudnya apa tuh? Dibilang Tipa, ya butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Tipa, mahasiswa-mahasiswa di situ itu mereka tahu mana yang jujur, mana pendusta. Nah. Kayak kau ini ya seorang pendusta, pembohong, tukang fitnah. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah ijazah asli Presiden Jokowi. Gak ada orang tuh yang menjawab Tipa, karena orang tuh gak percaya sama kau. Orang itu percaya sama mantan presiden daripada kau. Kau itu tukang fitnah. Gak mungkin mahasiswa percaya Jokowi ijazahnya palsu. Karena apa? Wali kota 2 kali, 2 periode, gubernur, ya presiden 2 periode, enggak mungkin ijazahnya palsu Tipa. Betul. Oh bilang pula, adik-adik di sini butuh kan ya melihat ijazah asli Pak Jokowi. Cuman kau Enggak. aja. Nah, Terus dibilang Tipa lagi, sangat ingin kan? Nggak ada yang jawab. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa kalau Anda melihat saya? Kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Memang kau harus di penjara. Gak usah minta belas kasihan dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tidak ada yang namanya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka waktu memfitnah Anda ya, mereka juga tidak memikirkan ya kan, memikirkan Bapak dan keluarga Bapak. Betul Bu. Sekarang minta belas kasihan, tidak ada yang namanya belas kasihan. Lanjutkan perkara Pak, jangan cabut. Wes ya. Gak ada masalah Pak, gak ada masalah Pak. Kalau gak ada masalah jangan jual kesedihan kau. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya di penjara, memang cocok kau di penjara karena sudah membuat keributan dengan memfitnah mantan presiden ijazahnya palsu. Betul. Seluruh dunia loh Tipa sekarang orang merendahkan Pak Jokowi ya karena muncung kau itu. Langsung.
Dan biar sekarang ini seluruh dunia menyaksikan bahwasanya kau salah, kau sudah memfitnah mantan presiden. Jadi jangan menjual kesedihan. Tidak ada orang yang sedih nengok kelakuan kau. Gak ada masalah, tetapi tolong. Apa kau yang mau tolong? Tolong Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli Anda. Demi Allah tunjukkan. Tipa di pengadilan nanti ditunjukkan. Iya. Kau jangan bawa-bawa nama Allah. Sementara perbuatan kau ini akan dilarang dalam Islam. Memfitnah itu Tipa sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Betul. Tipa ini banyak ini. Yang pertama yang dibilang dia ya kan, dibilangnya kan Pak Jokowi itu dipermasalahkannya kenapa Pak Jokowi itu sakit. Ya, kan dibilang dia tuh seorang mantan presiden tidak hadir ya waktu acara kemarin, kata dia. Itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus. Ya, nah jadi saya mendoakan secara setulus hati mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan. Katanya Pak Jokowi sakit. Pak Jokowi baik-baik saja Tipa, sehat. Sehat walafiat. Dia bilang mudah-mudahan Pak Jokowi ya kan diberikan kesejahteraan, dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Kau tunggu aja di pengadilan. Kami rakyat Indonesia percaya Jokowi ijazahnya asli. Nggak perlu kami melihat ijazah asli Pak Jokowi. Betul. Ya, jangan giring opini masyarakat. Dibilang dia, seandainya ada ijazah beliau, adalah ijazahnya Tipak. Makanya gue bilang, kau tunggu di pengadilan. Saya sebagai alumni UGM ini sangat bangga ya. Bangga dari mana kau? Kau tahu ijazah Jokowi asli. Kau sengaja aja karena sakit hati, kekasih hati, intan payung, belahan jiwa kena pecat. Udah gitu nggak bisa juga jadi presiden. Saya sangat bangga seandainya presiden kita Joko Widodo memiliki ijazah asli, dan saya sangat bangga sebagai alumni. Aduh, sandiwara kau nih. Ya. Jadi ini saya sebetulnya nggak usah harus mengorbankan dua orang yang sudah dipenjara, kata dia, ya, Gus Nur sama Bambang Tri. Apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga? Kau memang cocok di penjara. Kenapa kau baru sekarang bilang saya ibu rumah tangga, saya punya anak? Kemarin berapa lama kau fitnah Pak Jokowi? Bukan hanya Jokowi yang kau fitnah, Bapak Joko Widodo, Ibu Iriana, Gibran Raka Buming Raka. Kenapa begitu tersandung masalah, nggak ada lagi yang membela kau, baru kau bilang kau ibu rumah tangga. Kemarin bangga kau, ya, ilmuwan, saintis. Sekarang menghibah pula kau. Nggak ada orang yang kasihan sama kau Tipa. Kau hadapilah semua ini. Memang cocok kau di penjara. Dan beliau tidak ingin juga menunjukkan ijazah aslinya. Ya nggak mungkin ditunjukkan Pak Jokowi ijazah aslinya. Kau yang memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kau yang membuktikan. Tidak ada kewajiban Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya di depan muka kau itu. Apakah saya dan Bu Kurnia yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan sehat yang selama ini, ya kata dia, si Kurnia ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar. Bengak kali dia. Jadi pengacara nggak mau dibayar. Kau kalau ngomong ya Tipa, nggak usah ngalur ngidul. Nggak mungkin dia nggak dibayar. Beliau dipenjarakan juga. Memang cocok si Kurnia itu dipenjarakan. Sampai ke Solo sana dia berdemo. Saking bencinya dia sama Pak Jokowi. HTI. Seperti saya katanya. Rakyat Indonesia supaya tahu Dokter Tipa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kalau nggak takut di penjara, ngapain minta belas kasihan di acara televisi? Hadapi kenyataan, bangun Glenn. Kami banyak min mengejek kami. Saya menunggu Tipa pakai baju Shopee, pakai baju oranye. Iya, aku pertama orangnya yang meminta menunggu kau pakai baju oranye, pakai baju Shopee. Ya, kalau seandainya kami bersalah, memang kau bersalah. Bapak Joko Widodo jangan pernah mundur Pak. Walaupun orang ini merangkak datang ke tempat Bapak meminta maaf, jangan pernah mundur. Ya Pak, maju terus sampai mereka semua memakai baju oranye dan menginap di Hotel Prodeo. Karena selama ini Bapak udah cukup sabar. Ya begitulah tadi kata ibu rumah tangga.
Ibu Yohana. Beliau nggak pengen ngelihat lah ijazah Pak Jokowi, termasuk gue juga nggak kepengen. Gue yakin aja percaya. Berarti 280 juta dikurang 2 orang, berarti cuma 278 juta orang yang pengen lihat. Aduh, nggak tahu ya sisanya. Ya, mungkin kebanyakan ya nggak ngaruh lah, nggak mau lihat juga, ngapain ijazah Pak Jokowi dilihat-lihat, biarin aja. Aduh. Ya itu tadi dibilang sama Bu Yohana ya, kemarin-kemarin terlihat ya saintifik ya, ilmiah. Sekarang udah tersudut, terpojok lah dah, minta belas kasihan dah. Aduh. Tapi semalam sih acara ini yang menurut gua tuh dikasih tempat supaya kayak playing victim gitu mereka nih, karena sudah terdesak karena mereka udah tahu lah kesalahannya, udah tahu, udah jelas lah. Aduh, hancur. Banyak sekali, ratusan juta orang yang senang sayang sama Pak Jokowi karena kinerjanya ya. Apa yang beliau lakukan selama ini untuk republik ini ya, untuk masyarakat itu banyak. Cuman kadang-kadang memang ada yang nggak kesampaian nama beliau, dan itu hal yang wajar lah. Indonesia kan luas ya, nggak semua orang bisa disenangi. Apalagi HPI, HTI, nggak mungkin disenangin. Karena sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Luar biasa Bapak. Ya, ibu rumah tangga. Ya, kita hormatilah ibu rumah tangga. Tapi mulutnya jangan begitu juga. Makanya karena mulutnya begitu, tanggung jawab sendiri lah. Dan Pak Jokowi nggak kepengen memenjarakan masyarakatnya ya, rakyatnya ya, nggak kepengen. Itu bukan keinginan Pak Jokowi, tapi itu keinginan mereka. Aduh, mereka sendirilah yang ingin masuk ya, bukan Pak Jokowi. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat tentang video Ibu Yohana tadi? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.